Shalom anak sekolah minggu, senang sekali kita berjumpa kembali dalam ibadah kita di pagi hari ini. Hari ini pasti anak-anak sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami guru-guru sekolah minggu siap untuk melayani anak-anak kami sekalian. Namun sebelum kita mulai ibadah kita, Bapak dan Ibu guru rindu menyapa kepada anak kami sekalian. Apa kabar anak sekolah minggu? Hebat, luar biasa, fantastis, yes. Ayo adik semuanya, siapkan Alkitab dan nama tulisnya dan persembahannya, karena kita akan masuk dalam Ibadah online anak sekolah minggu GKPA, yes. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Hari ini jumpa lagi bersama Kakak Yansi dan Kak Rizka. Nah, sebelum kita ibadah, kakak mau tanya dulu dong, adik-adik udah pada sarapan belum? Udah pada mandi belum? Udah minum susu? Udah berdoa? Udah siapkan Alkitab, alat tulis, persembahan, dan tentunya persiapkan hati. Nah, untuk itu kita angkat lagu pujian kita, kakak undang semua bangkit berdiri, kita katakan selamat jumpa kawan semua. Selamat jumpa kawan semua dalam kasih Tuhan, memuji dan menyembah namanya dengan sukacita. Kita anak istimewa dikasihi Tuhan, mari semua memuji namanya. Kita kelas pagi, selamat jumpa kamu semua dengan penuh sukacita dan tepuk tangan. Selamat jumpa kawan semua dalam kasih Tuhan, memuji dan menyembah namanya dengan sukacita. Kita anak istimewa dikasihi Tuhan, mari semua memuji namanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak terkasih, marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Keempat, ingat
dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Nah, sebelum kita menyaksikan video tugas hafalan dari adik-adik semua, kita akan lagu pujian berjudul Mari Kita Kerjasama. Bagi adik-adik yang punya kakak atau adik, bisa nyanyi bersama-sama ya. Kita kerja sama-sama bersama Tuhan. Mari kita kerjasama, kerjasama, kerjasama. Mari kita kerjasama bersama-sama. Kerjamu semuanya buat Tuhan. Mari kita kerjasama bersama-sama. Kita katakan sekali lagi, mari kita kerja sama-sama. Mari kita kerjasama, kerjasama, kerjasama. Mari kita kerjasama bersama-sama. Kerjamu semuanya buat Tuhan. Mari kita kerjasama bersama-sama. Demikianlah video tugas ayat hafalan dari adik-adik semua. Guru-guru sekolah minggu mengucapkan Terima kasih. Adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Om Pendeta, kita angkat lagu pujian kita bersama-sama sambil belajar bersama-sama. Kita katakan anak-anak milik Kristus. Kita
Salam anak-anak sekolah minggu. Mari kita bersatu dalam doa. Allah, dalam nama Yesus yang memperhatikan kami anak-anak sekolah minggu, berbicaralah Engkau Tuhan sesuai dengan kemampuan kami untuk memahami sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, salam, selamat hari Minggu. Hari ini yang menjadi tema atau fokus renungan atau khotbah singkat dari Amang terambil dari kitab Ibrani 10 ayat 24 sampai ayat 25. Tidak usah dibacakan, tapi temanya adalah tolong menolong. Yang satu sekolah minggu menolong anak sekolah minggu yang lain. Amang mau punya ceritanya begini. Waktu Amang berhadapan dengan anak-anak sekolah minggu, Amang tanya, apakah yang termasuk tolong menolong itu? Katanya yang kuat menolong yang lemah, yang tegak, yang sangat strong, yang gemuk menolong orang yang jatuh atau yang lemah. Contohnya seperti ini. Ini fotonya. Ada orang yang kuat mengasih tangannya untuk orang yang jatuh dan yang lemah. Anak-anak sekolah minggu harus praktekkan yang saling tolong menolong, karena Tuhan Yesus senang melihat anak sekolah minggu yang tolong menolong. Yang kedua, anak-anak sekolah minggu, Amang tanya lagi, ini bukan sama sekolah minggu, tapi sama abang-abang yang naposo. Amang tanya, naposo apa yang dimaksud dengan saling tolong menolong? Mereka jawab, kalau kita mau menegur, menyapa, mendorong teman-teman yang jatuh dalam dosa, yang suka ngibut dan jatuh, yang suka bawa sama orang tua, dan mereka tergolong berdosa katanya, yang bandel lari dari sekolah, katanya mesti ditolong dengan cara apa? Mendoakan kepada Tuhan. Terus apa lagi? Menegur, menyapa dengan baik, supaya mereka bisa berubah dari kenakalannya menjadi yang baik. Apalagi yang sehat, menolong yang sakit. Itu yang kedua. Yang ketiga, Amang pendeta datang kepada lansia, kakek nenek, opung-opung. Amang tanya, opung-opung, apa yang dimaksud dengan tolong menolong? Mereka bilang, kakek nenek sudah sering jalannya terseok-seok, nggak bisa lagi untuk tegak seperti abang-abang, kakak-kakak dan sekolah minggu. Mereka jalan harus pakai tongkat. Kakek kasih tongkat sama nenek, atau nenek kasih tongkat sama kakek, supaya bisa berjalan dengan baik dan tidak terjatuh. Terus apa lagi? Katanya kakek nenek sering melihat tidak jelas lagi, matanya sudah mulai rabun. Lalu cucunya yang sekolah minggu mengambil kacamatanya, memasang kacamatanya, bisa membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan tentang Yesus yang sayang kepada anak-anak, yang memanggil anak-anak supaya rajin seperti kamu, pergi ke sekolah minggu, mendengar firman Tuhan, memberikan tongkat sama kakek nenek supaya mereka bisa jalan dengan baik. Terus apa lagi? Katanya kalau kakek nenek makan pun sudah susah karena apa? Giginya habis, tidak bisa makan dengan baik lagi. Cucunya yang sekolah minggu datang bawa makanan yang lembut-lembut, yang dijus, bubur, apa lagi? Ya pokoknya makanan yang lunak-lunak sehingga kakek neneknya bisa menjadi makan dan sehat dengan baik. Itu semua termasuk tolong menolong.
Dan yang terakhir, amat pendeta mau katakan bahwasanya yang tolong menolong itu puncaknya yang menolong kita, menolong sekolah minggu, menolong kakek nenek, menolong abang-abang, menolong bapak mama membesarkan sekolah minggu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Raja Tuhan, memiliki kuasa yang sangat sempurna yang menjadi penolong yang ajaib. Anak-anak sekolah minggu, mari harus senang dan suka saling tolong menolong satu dengan yang lain. Menolong mama di rumah, menyapu, cuci piring, apalagi masih banyak yang lain lagi. Menolong bapak mama juga berdoa mendoakan kakek nenek yang sakit. Menolong bapak mama mendoakan gereja kita. Menolong bapak mama, menolong kakek nenek, menolong pendeta, menolong sing tua, mendoakan orang yang sakit pada masa kini. Amin. Salam. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih dengan berkat-Mu. Firman Tuhan yang mengajari kami anak sekolah minggu, supaya kami saling tolong menolong sebagai bukti cinta kasih kami. Jadilah demikian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak. Begitu indah firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta kita, di mana firman menyampaikan sama kita supaya anak-anak saling mengasihi dan bekerja sama. Seperti ayat hafalan kita yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita angkat persembahan kita, sama-sama kita katakan, ya Tuhan, inilah persembahanku yang kupersembahkan untuk kerajaan-Mu. Amin. Kita angkat lagu pujian yang berjudul Aku Bawa Persembahan. Untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anakku, marilah kita pulang dengan sejahtera, dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Baiklah anak kami semuanya, ibadah kita untuk pagi hari ini sudah selesai. Tetapi anak-anak harus tetap semangat untuk menjalani kehidupan, terutama di masa pandemi saat ini. Tetap andalkan Tuhan dalam kehidupannya, jaga kesehatan, tetap mengikuti prokes. Tuhan Yesus memberkati. Dah.